Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan revisi ini beralas hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Ia mengatakan rapat dengar pendapat atau RDP ini digelar secepat mungkin karena memahami masyarakat menunggu pengesahan PKPU dengan urgensi yang tinggi. Ya, alhamdulillah barusan tidak lebih dari lebih kurangnya setengah jam kita sudah menyepakati semua unsur rapat yang kita undang menyetujui ya DPR yang diwakili oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2, kemudian pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Memang sengaja kita undang ya, ini baru pertama kali kita mengundang Menteri Hukum dan HAM dalam pembahasan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan ya bahwa setelah secara politik diputuskan dalam rapat konsultasi ini, tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa ini segera langsung diproses ya untuk diundangkan ya, diharmonisasi dan diundangkan, mudah-mudahan bisa hari ini selesai. Kita berharap bisa hari ini selesai. Tidak kemudian dari Kementerian Dalam Negeri juga seperti itu, KPU yang membuat draft juga seperti itu, Bawaslu dan DKPP semuanya setuju. Ya, jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan ya kepala daerah. Jadi insya Allah tidak lagi ada keraguan, tidak ada lagi sakwa sangka, tidak ada lagi spekulasi. Maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang pilkada ya 2024. Jadi kami juga dalam kesempatan ini sekali lagi tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa. Kami bangga sekali apa yang sudah diperjuangkan oleh adik-adik, kemudian para guru besar, kemudian juga pada elemen masyarakat seluruhnya sipil yang beberapa hari kemarin datang ke DPR untuk mengingatkan kami, mengawal kami ya. Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini. Ini kan lagi dari agenda awal ya. Iya, saya kira memang betul kita sudah merencanakan besok jam 10. Tetapi karena lihat dinamika ya, saya merasakan betul ya keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian ya dari masyarakat Indonesia. Ya. Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan, nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan ya, dan itu kan membuat kita menjadi pro kontra di antara kita gitu ya. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif kemarin ya, saya berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk meminta dimajukan, dan alhamdulillah pimpinan DPR menyetujui karena ini hari libur ya, hari libur, dan memang kalau mau rapat harus ada izin pimpinan. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Pak Mensesnek, Pak Mendagri, pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus, dan alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tertib, tata tertib DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita masih punya sisa lagi, besok pagi tetap kami rapat jam 10 pagi, itu membahas 3 PKPU dan 3 Perbawaslu. 3 PKPU itu adalah satu masalah PKPU tentang logistik, kemudian yang kedua tentang dana kampanye, kemudian yang ketiga adalah tentang kampanye. Sedangkan Perbawaslunya yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini kan harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan.
Kemudian yang dua lagi adalah soal pengawasan kampanye. Kemudian satu lagi soal saya lupa ya. Jadi ada tiga PKPU dan 3 Perbawaslu besok yang akan kita bahas. Kayak Pak Doni, pertanyaan di luar dari yang rapat hari ini, kemarin kan sempat viral nih masalah ketua dari KPU ini Pak Bahlil yang ada foto bahwa sudah minum, ya itu tanggapannya. Saya kira kita fokus bicara tentang soal soal PKPU ini aja ya. Cukup? Saya kira memang tentu pasti begini. Kalau dalam posisi sebagai politisi Partai Golkar, ya, Golkar kan sudah menetapkan hampir seluruh pasangan calon di seluruh daerah 508 dan 37 provinsi. Tentu penetapan calon itu berdasarkan pertimbangan yang cukup matang, ya seperti yang saya katakan beberapa kali, ya bahwa penetapan pasangan calon Partai Golkar itu yang pertama kali prinsipnya adalah bagaimana calon yang kita usung itu adalah calon yang punya potensi untuk menang. Prinsip yang kedua adalah karena kami adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tentu dalam proses penetapan itu ada komunikasi yang intensif dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Koridornya di antara itu. Nah, jadi sebetulnya dengan perubahan apapun dalam peraturan atau aturan main dalam pilkada ini, tentu kami tetap masih punya keyakinan bahwa calon atau pasangan yang kita usung itu adalah calon yang kuat, calon yang punya potensi untuk menang. Bahwa ada peraturan yang berubah, tentu itu akan berubah strateginya juga. Ya. Misalnya apa? Tentu akan berbeda. Ya, ketika kita berkompetisi menghadapi satu pasangan calon dengan 2 atau 3 pasangan calon yang memang dimungkinkan akan terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kan PKPU itu tadi menjelaskan syarat ambang batasnya itu lebih mudah, ya lebih mudah. Jadi memang konsekuensinya akan berpotensi munculnya pasangan-pasangan calon baru di setiap daerah. Nah, tapi buat Golkar, buat teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ya kami sudah siap, ya menghadapi kompetisi, apakah itu dengan 1, 2 atau 3 pasangan calon. Insya Allah Golkar dengan koalisinya tetap siap, tapi memang tentu akan merubah strategi di dalam proses pemenangan. Soal fokus pembahasan besok membawa sebenarnya soal nama masuk juga di Banten. Ya, memang belum. Nanti hari ini, ya Pak Bahlil sebagai Ketua Umum kan sudah ada jajaran pengurusnya ya, yang 9 orang itu. Saya dapat informasinya akan jam 2 ini akan mengumumkan ya nama-nama resmi siapa yang nanti akan diusung oleh Partai Golkar. Bang, tadi Perbawaslu itu kan poinnya besok apa aja sih yang utamanya itu? Tentu tentang pencalonan saja. Jadi kan ini proses pencalonan ini kan harus diawasi, ya harus diawasi. Diskusinya dan lain-lain. Ya termasuk bagaimana KPU nanti mengimplementasikan dari peraturan KPU itu ya. Baik yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir maupun yang pasal-pasal yang sebelumnya, dan kemudian nanti bagaimana supaya proses pencalonan ini tidak ada masalah, tentu harus diawasi dan itu tugas Bawaslu. Itu yang nanti diatur dalam Perbawaslu. Mungkin nggak sih ketika Kim nanti Golkar mengikuti arah Kim untuk Banten lalu Bu Ayrin akan maju sendiri, itu sudah mungkin seperti itu? Saya kira nanti itu pembicaranya antara Ketua Umum yang baru Pak Bahlil dengan Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi Pak seharusnya sebagai kader, apakah Ayrin harus mematuhi putusan Golkar atau seperti apa? Saya kira Pak Bahlil sebagai Ketua Umum akan bisa menyelesaikan ya, akan bisa mengharmonisasi keputusan-keputusan yang terlibat dengan pencalonan. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.